Pagi-pagi kencang anginnya, angin utara sudahlah tiba. Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera dari Pulau Lingkah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari, kembali berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Boido Rajiv Hutagalung dari GPIB Jemaat Immanuel Batam, Pospelkes Solafide Pulau Lingkah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami ingin melangkah di hari yang baru ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh pengharapan. Kami mohon Tuhan berkatilah kami dengan firman Tuhan agar kami dapat menjalani hari ini dengan penuh semangat karena Tuhan selalu menuntun kami dan suara Tuhan selalu bergema dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami bersedia untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 104 ayat 19 sampai 21. Mazmur 104 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di Kepulauan Riau, tepatnya di Batam, di daerah mana saat ini saya melayani, ada fenomena yang menarik. Fenomena yang menarik itu berhubungan dengan menjelang tahun baru Imlek bagi saudara-saudara kita yang beretnis Tionghoa. Dan fenomena ini hanya terjadi katanya di Kepulauan Riau atau di sekitar Batam. Fenomena apa itu? Fenomena itu adalah fenomena di mana pada masa raya Imlek itu, masa-masa Imlek, harga salah satu ikan yang disebut ikan baronang atau dalam masyarakat lokal disebut dengan ikan dingkis, harganya menjadi sangat tinggi. Kalau biasanya di pasar paling cuman dalam hari-hari biasa ya, yang bukan Imlek, itu paling cuman 30.000 per kilogramnya. Tapi saat masa Imlek, harganya bisa mencapai 400.000 per kilogramnya. Dahsyat bukan? Harganya bisa melonjak sedemikian rupa. Apa yang menyebabkan ikan dingkis ini harganya meroket sedemikian rupa? Yang menyebabkan adalah karena pada bulan-bulan Februari, khususnya pada masa Imlek, permintaan ikan dingkis ini menjadi sangat tinggi. Pasalnya begini Bapak Ibu Saudara, pada bulan-bulan itu bertepatan dengan masa Imlek dan di dalam siklus laut yang ada di sekitaran Kepulauan Riau, ikan dingkis masa-masa bertelur banyak pada saat itu dan jumlahnya menjadi lebih banyak. Jumlah ikan itu menjadi lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Dan karena itu ada kepercayaan bagi saudara-saudara kita yang beretnis Tionghoa bahwa dengan mengkonsumsi ikan dingkis, khususnya ikan dingkis yang bertelur pada masa-masa Imlek, hal itu akan membawa keberuntungan atau membawa hoki buat mereka. Nah, karena itu kemudian permintaan yang menjadi sangat tinggi dan akibatnya harga pun menjadi meningkat juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fenomena tahunan ini kemudian berkaitan juga dengan kehidupan masyarakat nelayan. Khususnya masyarakat nelayan, sebagian masyarakat nelayan yang ada di tempat yang saya layani pada saat ini, di Pospelkes Solafide Pulau Lingkah. Kenapa saudara-saudara? Karena permintaan yang cukup tinggi itu membuat para nelayan mendapatkan pemasukan lebih. Sehingga mereka membuat alat tangkap seperti semacam jaring di tengah-tengah lautan, cukup besar, kayu yang ditancapkan, itu akan menjadi jerat untuk ikan dingkis. Nah, jadi alat ini disebut dengan kelong. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para nelayan kemudian di masa-masa bulan 2 akan kecipratan rezeki luar biasa, apalagi kalau lagi masa-masa yang sangat banyak hasil laut ikan dingkis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ini menarik sekali karena hampir pasti setiap bulan Februari ikan dingkis selalu datang dalam jumlah yang besar. Dan selalu pasti masa-masa Imlek adalah di bulan Februari. Dan seolah-olah sudah disetting oleh Tuhan waktunya. Bulan Februari, masa-masanya banyak ikan dingkis, masa-masanya juga Imlek, dan permintaan kemudian meningkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang keteraturan alam, di mana di dalam keteraturan itu ada berkat Tuhan, itulah yang ingin saya ajak kita renungkan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita pada hari ini, kita melihat lagi ayat yang ke-19, bahwa Tuhan membuat bulan dan juga matahari menjadi penentu waktu. Ya Bapak Ibu Saudara, penentu waktu ini bisa dalam dua hal, yaitu penentu waktu secara kalender ataupun hari, siang ataupun malam. Sebagaimana kita ketahui, sistem kalender itu ada dua ya, ada sistem kalender yang berdasarkan peredaran bulan, ada yang juga berdasarkan matahari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan keteraturan ini, bulan, matahari, menentukan kapan waktu malam, kapan waktu pagi, dan itu kemudian berdampak juga kepada makhluk lainnya. Dalam bacaan kita ini Bapak Ibu perhatikan pada ayat yang ke-20, apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malam. Dan ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Jadi hewan-hewan yang karakternya nokturnal atau keluar pada malam hari untuk mencari mangsa, muncul pada malam hari. Jadi bulan, malam menentukan waktu untuk ciptaan Tuhan mencari berkat-Nya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, salah satunya adalah hewan yang disebutkan di sana adalah singa. Karena singa tergolong hewan yang nokturnal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga kalau kita lihat dalam konteks Kepulauan Riau ataupun Batam dan sekitarnya, termasuk Pulau Lingka di mana saya berada saat ini, keteraturan ini juga terjadi melalui bulan, ya kalender Imlek itu kan berdasarkan bulan ya. Melalui situasi bulan ditentukan juga kondisinya lagi Imlek. Melalui kondisi bulan, yaitu bulan Februari, ikan dingkis lagi banyak-banyaknya di lautan. Dan melalui situasi yang seperti ini, keluarlah para nelayan untuk mencari berkat. Keluarlah para nelayan untuk mencoba mencari penghidupannya. Dan alam, peredarannya, situasinya mempengaruhi kehidupan manusia. Dan itu semua di dalam bacaan kita pada hari ini dihayati atau diimani sebagai pekerjaan Tuhan. Tuhan yang membuat segalanya teratur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pemazmur dan juga dari fenomena di Kepulauan Riau, di area lautan ini, kita dapat belajar bagaimana kita bersyukur. Bersyukur karena keteraturan alam, bersyukur karena semua itu dibuat oleh Tuhan dengan hikmat-Nya. Dia memberkati dunia dengan keteraturan alam. Melalui keteraturan alam itu, Dia menentukan waktu-waktu. Ada waktu untuk memperoleh berkat makanan dan minuman. Ada waktu untuk beristirahat. Ada waktu untuk berkembang biak. Dan berbagai macam kesempatan lainnya. Keteraturan itu membawa berkat, membawa kesempatan bagi berbagai makhluk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keteraturan ini menguatkan kita bahwa Tuhan akan memberkati dan akan mencukupkan kebutuhan kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan adalah Allah yang mampu menata segala sesuatu. Dia menata alam, Dia menata kondisi untuk mendatangkan berkat yang memelihara ciptaannya. Baik itu manusia, baik itu hewan-hewan seperti bacaan kita, singa, semuanya Tuhan tentukan kapan waktunya mendapatkan berkat. Dan di sini kita meyakini bahwa percayalah Tuhan menentukan berkat kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalaupun saat ini kita sedang berada dalam situasi yang cukup buruk karena pandemi COVID-19 masih terasa sampai 2021 ini, tetapi kita boleh meyakini dan perlu dan harus bahkan meyakini bahwa Tuhan akan tetap memelihara dan tetap akan memberkati kita. Meskipun situasinya seperti ini, percayalah bahwa Tuhan yang menata waktu, Tuhan yang memelihara kita melalui berbagai peristiwa dan fenomena alam. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahkan percayalah juga bahwa pada masa-masa pandemi seperti ini, sesungguhnya Tuhan juga sedang bekerja menata kebaikan, bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, tetapi juga Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk alam kita. Dia sedang berupaya
membentuk kita agar dapat beradaptasi dengan kebiasaan dan tatanan yang baru. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga hal yang perlu kita perhatikan, bahwa karena Tuhan kita memberkati kita melalui tatanan alam yang teratur, keteraturan itu menjadi sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita. Maka dengan demikian saudara-saudara, itu artinya apa? Jangan sampai kita merusak ekosistem yang sudah berjalan dengan teratur. Jangan sampai tindakan-tindakan kita merugikan alam. Padahal dari alam itulah Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Bagaimana caranya? Hal-hal yang banyak kita bisa pelajari dari artikel-artikel. Katakan saja di rumah atau di mana-mana kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan juga membuang sampah jangan sembarangan. Jika memungkinkan kita melakukan proses daur ulang. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, membuang sampah sembarangan akan merugikan, alam akan membalas kita. Kita buang sampah, dia bikin banjir, dia bikin macam-macam. Kita pembangunan besar-besaran mengakibatkan daya serap tanah menjadi sangat kurang sehingga longsor di mana-mana. Sebenarnya kita dipukul balik. Apa yang kita perbuat pada alam, maka kalau kita mengasihi alam, maka alam pun mengasihi kita. Tetapi kalau kita merusak alam, maka dia pun bisa merusak kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan atau para pemangku kebijakan di tengah-tengah masyarakat, maka perhatikan agar jangan sampai pekerjaan perusahaan kita yang mungkin mengeksplorasi alam, jangan sampai jadi mengeksploitasi alam. Apabila kita adalah pemangku kebijakan di mana kita bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan, jangan sampai terjadi kecurangan yang mengakibatkan alam kita menjadi rusak. Kita bertanggung jawab untuk memelihara alam ini. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara kita lewat keteraturan alam. Maka jangan kita rusak keteraturan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin diberkati Tuhan, bertindaklah penuh kasih terhadap alam ini. Yakinlah, kalau kita mengasihi alam, semesta ini akan mendukung kita. Dan Tuhan akan mendatangkan hari-hari yang baik bagi kita maupun juga keturunan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan menata segala sesuatu. Tuhan membuatnya teratur dan melalui alam, melalui peristiwa-peristiwa yang ada, Tuhan menghadirkan berkat bagi seluruh ciptaan, termasuk kami. Kami percaya indah waktu Tuhan untuk memberkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Bapa yang baik, tetapi kami juga sadar bahwa alam adalah sahabat kami, alam adalah rumah kami tidak boleh merusak keteraturannya. Ajar kami bertanggung jawab di dalam memaknai tugas untuk menata layani alam ini. Tuhan tolong kami untuk berhikmat di tengah-tengah kehidupan berdampingan bersama dengan alam. Bapa yang baik, hari ini kami akan melangkahkan kaki kami, diri kami ke dalam kehidupan sepanjang hari ini. Kami memohon berkat Tuhan. Jagai kami, lindungi kami Tuhan di dalam pekerjaan dan tugas-tugas kami. Tuhan hadirkan kami sebagai berkat di mana kami berada, dan Tuhan buat kami boleh merasakan berkat Tuhan dimanapun kami berada. Bapa yang baik, lindungi kami dari paparan virus COVID. Tuhan lindungi dan selamatkan kami Tuhan. Beri kami kesehatan. Kami juga berdoa biarlah dunia yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19 ini boleh segera dipulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan cara Tuhan menggunakan teknologi dan penemuan-penemuan yang ada. Kami berserah kepadamu Tuhan, kami masuki hari ini dengan iman bahwa Tuhan Yesus menata dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menata waktu bagi kehidupan kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan buat kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Shalom.